Pode beber, camarada. Mas pode beber. Você vai morar na IML, você tá gostando em mim, chamo de olho com F. Esse ano você quer, você vai morar na IML, você tá gostando em mim, chamo de olho com F. Esse ano você quer, fazer tiro na cara da bitch, foda-se saber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Saya Khaira Naswa dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya jurusan PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menggali pandangan dan pengalaman Ibu mengenai inovasi dalam kurikulum sekolah dasar, khususnya dalam menghadapi tantangan pendidikan di era saat ini. Ibu boleh perkenalan terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Nggih. Perkenalkan, nama saya Ibu Santi Suryani. Saya guru kelas 3. Saya di SDN Kandangan 2 sejak tahun 2014. Nggih. Ini langsung ke pertanyaan aja nggih, Baik, Bu, nggih? silakan. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, seberapa pentingkah inovasi dalam kurikulum sekolah dasar saat ini, terutama di era yang serba digital dan cepat berubah ini? Baik, menurut saya untuk inovasi di kurikulum pendidikan sangat penting ya, mengingat perkembangan dunia yang sangat cepat. Jadi sekarang ini sudah serba modern, serba digital. Jika kita tetap pakai kurikulum lama, pastinya akan ketinggalan ya. Jadi kita memang harus selalu membuat inovasi supaya guru bisa memberikan pembelajaran ke siswa itu sesuai dengan kondisi sekarang, sesuai dengan hal apa yang update sekarang. Siswanya juga sudah siswa-siswa model baru yang sudah melek teknologi, sudah ngerti sosmed. Jadi guru pun juga harus menyesuaikan diri, meskipun kita dulu waktu kecil nggak seperti ini, tapi kita memang dituntut harus belajar dan mau berinovasi mengikuti perkembangan zaman sekarang ini. Gitu. Baik Ibu, saya terima. Yang kedua, apakah selama mengajar Ibu pernah mencoba menerapkan inovasi dalam pembelajaran? Bisa diceritakan contohnya dan bagaimana dampaknya terhadap siswa di kelas? Untuk inovasi pembelajaran ada banyak ya yang pernah saya coba. Dari beberapa kali saya mencoba itu yang lebih mengena ke siswa, itu inovasi pembelajaran berbasis game. Jadi seperti permainan seperti itu. Dan juga satu lagi yang pernah saya terapkan itu berbasis kayak simulasi, atau kita menirukan kejadian di dunia nyata. Sedikit cerita ya untuk yang berbasis game tadi. Jadi di satu pelajaran itu kita menyampaikannya tidak hanya menjelaskan teori terus siswanya suruh kerjakan soal, itu metode lama menurut saya. Jadi ada semacam permainan dulu yang bisa membuat mereka tertarik di awal. Jadi di awal mereka sudah merasa senang karena ada gamenya, ada skornya, ada kompetisinya. Nah terus setelah itu pelajaran kita masukkan. Jadi di dalam game itu berisi soal-soal atau tantangan puzzle, jadi macam-macam game yang bisa kita kembangkan. Tentunya sesuaikan dengan materi ajarnya. Itu lebih menarik. Kalau awal sudah tertarik, insya Allah nanti saat pembelajaran berlangsung mereka tetap antusias. Kalau di awal sudah bosen, ke belakangnya tambah bosen gitu ya. Yang satunya tadi berbasis simulasi. Kalau simulasi itu contoh yang pernah saya terapkan ada di pelajaran bahasa Indonesia, itu tentang jual beli. Ada yang namanya pasar kelas. Di situ memang di buku kurikulum sekarang ini banyak disuguhkan materi yang real gitu loh, yang ada kaitannya langsung dengan kehidupan anak-anak sekarang. Contohnya pasar kelas. Saya lakukan di sini. Anak-anak dari rumah membawa beberapa barang, lalu uang mainan, pakai uang mainan. Terus di sini kita benar-benar jual beli di sini kita. Mereka ada yang jadi penjual, ada yang jadi pembeli, ada yang menawarkan seperti itu. Jadi pembelajaran terasa lebih menyenangkan dan mereka tahu, oh penjual tuh seperti ini, pembeli seperti ini. Gitu. Pengalaman langsung gitu ya. Bagi Ibu, pertanyaan yang ketiga. Dalam proses penerapan inovasi tersebut, tantangan apa saja yang biasanya Ibu hadapi?
Apakah berasal dari siswa, fasilitas, atau mungkin kurikulum yang berlaku? Kalau tantangan saya rasa bisa diakali lah, ibaratnya gini, kita sesuaikan aja dengan apa yang kita bisa. Jadi kita berinovasi tapi juga mempertimbangkan sekitar kita, maksudnya bisa nggak sih diajak inovasi seperti ini gitu. Jadi kita nggak menuntut sekolah harus menyediakan fasilitas A, B, C, D, tapi kita sendiri yang harus mengolah gimana caranya inovasi kita ini tidak memberatkan satu pihak. Oke, baik Ibu. Pertanyaan yang keempat, bagaimana dukungan dari pihak sekolah seperti kepala sekolah atau rekan guru lain serta kebijakan kurikulum itu sendiri? Apakah lebih banyak membantu atau justru membatasi ruang gerak inovasi Ibu? Saya rasa kalau untuk kurikulum Merdeka saat ini sangat selaras sejalan dengan inovasi, karena dari buku paketnya saja sudah banyak menunjukkan bahwa kita itu harus menggali pengetahuan siswa dulu, tidak hanya memberi tapi kita menggali potensi siswa, pengetahuan siswa terlebih dahulu. Jadi saya rasa kurikulum ini sejalan dengan inovasi itu dan sangat mendukung kepala sekolah, pihak sekolah, teman guru juga. Kita saling bertukar pengalaman. Kalau saya pakai inovasi ini di kelas ini, bisa jadi kelas sebelah nanti juga ikut. Atau sebaliknya saya juga ikut apa yang dilakukan kelas sebelah. Yang terbaik untuk siswa kita lakukan. Gitu. Baik Ibu, saya kembali ke pertanyaan kedua. Apakah wali murid tidak memberatkan mengenai inovasi, mengenai pasar kelas tadi yang membawa beberapa barang tersebut? Ya, kebetulan di sekolah ini ada yang namanya Korlas ya, koordinator kelas. Jadi dari wali murid yang ditunjuk sukarela, ada yang ditunjuk juga, ada yang sukarela untuk menjadi koordinator kelas jika ada kegiatan yang membutuhkan bantuan wali murid. Jadi kita lebih enak karena bisa berkomunikasi tentang semua yang diperlukan siswa. Contohnya, ketika pasar kelas, kita kan membagi kelompok, kemudian mereka harus membawa barang untuk pembelajaran itu ke kelas kan. Alhamdulillahnya ini tidak memberatkan sama sekali. Wali murid justru merasa senang karena pembelajaran di kelas itu ternyata nggak hanya belajar pakai buku ya, ternyata anak-anak itu diajak punya pengalaman real langsung, punya pengalaman pembelajaran yang berbeda, nggak hanya di buku. Jadi selama ini wali murid itu sangat mendukung, dan kalau ada tugas-tugas pun kita selalu komunikasi supaya tidak memberatkan. Jadi kita memang selalu menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid supaya kegiatan pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar. Berarti itu pembelajarannya setiap hari atau? Tentunya kalau inovasi kan setiap hari tapi beda-beda, maksudnya nggak selalu harus bawa apa-apa dari rumah, tidak. Jadi kita fleksibel, jadi tidak harus selalu membawa sesuatu dari rumah. Bisa diganti hari ya, maksudnya pembelajaran di kelas ini tuh kita nggak selalu melulu suruh bawa muridnya, nggak gitu. Jadi ya ada kalanya pembelajaran itu membutuhkan alat dan bahan dari rumah, ada kalanya sudah saya siapkan. Jadi ada komunikasi lah antara guru dan wali murid untuk bagaimana pembelajaran di kelas itu lancar dan menyenangkan. Halo semuanya, jadi di sini perkenalkan, nama saya Anissa Faurina Madina. Di sini saya akan melanjutkan sesi wawancara kepada Bu Santi, melanjutkan dari Mbak Khaira Naswa. Jadi pertanyaan selanjutnya di sini, Ibu, menurut pandangan Ibu sendiri, keterampilan apa yang wajib dimiliki seorang guru agar mampu terus berinovasi dalam mengajar dan menyusun kurikulum yang relevan dengan dunia saat ini? Baik. Untuk keterampilan seorang guru, saya rasa Mbak sendiri di mata kuliah ada ya, apa aja keterampilan yang harus dimiliki seorang guru. Banyak sekali kalau mau dibilang ya, kalau mau ditulis banyak. Nah, tapi tentunya yang saya garis bawahi di sini adalah keterampilan untuk menguasai kelas, menguasai pembelajaran, dan juga berinovasi, kreatif seperti itu. Jadi semua hal yang dapat menimbulkan pembelajaran yang menyenangkan, yang bermakna bagi siswa, itu yang perlu kita asah terus keterampilannya.
Salah satunya kita harus mau terus belajar. Jadi saya kan lulus kuliah sudah beberapa tahun yang lalu ya. Nah, jadi jangan hanya berhenti di situ. Jadi saya tetap harus selalu belajar, mengembangkan diri saya, mengembangkan keterampilan saya supaya saya bisa selaras dengan kondisi saat ini. Banyak sekali cara untuk mengembangkan diri, ada pelatihan-pelatihan baik yang secara daring, online atau yang memang ada langsung diklatnya yang tatap muka, ada juga melalui teman sejawat yang lebih berpengalaman atau lebih punya keterampilan. Jadi kita memang harus mau membuka diri. Kita sebagai guru harus melek teknologi juga, harus update apa-apa yang sekarang terjadi. Jadi ketika kita mengajar di kelas, ketika muridnya ngomongin apa, kita ini tahu gitu. Kita bisa ikutan membahas itu untuk pengantar pembelajaran atau bagaimana gitu. Seperti itu. Ada yang bilang juga guru itu adalah manusia yang belajarnya seumur hidup ya Ibu ya. Betul sekali. Karena kita ini sebagai guru kan mengajari murid ya. Kalau kita nggak belajar, gimana bisa gitu kan? Jadi saya sendiri juga harus terus update keterampilan saya, harus belajar menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Dari jawaban Ibu tadi itu, lalu bagaimana Ibu itu mengasah keterampilan tersebut di tengah kesibukan mengajar yang padat begitu? Apakah ada strategi khusus untuk mengasah keterampilan yang Ibu jalankan kepada siswa begitu? Kalau cara saya pribadi sih, yang pertama dengan bertanya pada teman sejawat yang saya rasa dia punya kelebihan dalam inovasi. Jadi kita nggak perlu buang-buang waktu terlalu banyak kan kalau untuk hanya dengan teman sendiri. Tanya bisa lewat chat WA, bisa telepon atau bisa tanya langsung. Terus yang berikutnya, sekarang ini kan sudah medsos kan nggak hanya hiburan ya, bahkan TikTok apa itu pun di situ banyak sekali konten pembelajaran. Banyak guru-guru yang menjadi konten kreator yang bisa menyebarkan apa itu ilmunya kan. Nah, jadi saya sambil scroll TikTok pun juga nggak cuman hiburan, tapi saya mencari yang kontennya bermanfaat buat menambah keterampilan saya. Gitu, saya bisa ngikuti mereka, apa yang mereka praktekkan. Jadi banyak inspirasi dari HP. Dari HP itu sekarang nggak hanya cuman hiburan, tapi banyak ilmu di sana. Betul. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya saja Ibu. Ya. Apakah saat ini sedang dibahas penerapan kurikulum baru di tingkat sekolah dasar, betul Ibu? Yang katanya deep learning juga. Nah, apa pandangan Ibu mengenai kurikulum tersebut dan apakah menurut Ibu bisa menjawab kebutuhan zaman pada saat ini? Gitu. Tentunya saya sebagai guru kan pelaksana kurikulum ya. Sementara yang membuat kebijakan kan yang di atas saya. Tentunya pasti kebijakan dibuat sudah dengan banyak pertimbangan ya. Jadi semoga memang nanti inovasi kurikulum yang baru nanti yang judulnya deep learning itu, yang pembelajaran mendalam, bisa selaras dengan kondisi anak-anak sekarang. Tentunya di situ kan titik beratnya pada pembelajaran yang lebih bermakna. Anak secara sadar mau belajar, ya kan? Sadar mau belajar dan mau menerapkan apa yang dia pelajari di kehidupan nyata. Jadi saya rasa bagus sekali ini untuk diterapkan nanti di kurikulum pembelajaran berikutnya. Baik, untuk itu sendiri menurut Ibu, apakah dalam pelaksanaan di lapangan, apakah ada tantangan yang mungkin paling berat ketika menerapkan kurikulum baru ini di sekolah dasar Ibu? Tentunya sejak dulu ya, kalau ada hal baru pasti disertai dengan tantangan baru. Sejak saya kecil kan kurikulum sudah berubah ya berapa kali saja kan. Dan sekarang saya sudah jadi guru, saya mengalami beberapa kali perubahan kurikulum. Saya pernah di kurikulum 13, saya pernah di KTSP 2016, saya sekarang di kurikulum Merdeka. Tentunya setiap transisi itu membutuhkan harus mau belajar lagi, harus menyesuaikan dengan kurikulum yang baru lagi. Ya memang
kita harus mau menyesuaikan diri, dan pastinya itu untuk kebaikan masa depan anak-anak kita. Jadi setiap guru yang mengajar itu pasti ada tantangan tersendiri nih Ibu. Iya, tentunya kita harus menyesuaikan kurikulum, tapi kita juga lihat kan kondisi anak-anak kita seperti apa. Jadi kita harus menyesuaikan. Betul. Baik, untuk pertanyaan terakhir Ibu. Terakhir, bolehkah Ibu membagikan salah satu bentuk inovasi kurikulum atau pembelajaran yang pernah diterapkan di kelas kepada siswa, serta bagaimana respon siswa terhadap inovasi tersebut yang Ibu buat begitu? Salah satu inovasi pembelajaran yang saya terapkan, ini jadi kegiatan rutin ya setiap hari ya. Saya bilangnya ini ke anak-anak memanasi otak. Jadi kita mengajak mereka untuk berpikir cepat. Itu sudah banyak dipakai juga sih, tapi ternyata di sini tuh mereka merasa senang. Mereka merasa tertantang. Bahkan kalau saya lupa menerapkan, mereka yang bilang, "Bu, gak ini toh." Oh iya, saya gitu. Namanya saya bilang satu kata. Jadi ada pertanyaan dari saya yang jawabannya hanya satu kata, dan mereka harus menjawab secara cepat. Kadang posisinya mereka duduk bergiliran, atau kadang ketika mau pulang mereka baris, sebelum salim mereka. Contohnya saya ada satu soal ya, sebutkan contoh hewan herbivora. Kan mereka hanya tinggal jawab satu kata kan, sapi, kambing. Nah, itu nanti tidak boleh mengulangi apa yang sudah diucapkan temannya. Nah itu mereka, wah, loh sudah dijawab, aduh apa ya gitu. Jadi mereka tuh senang, mereka tertantang, mereka selalu menunggu gitu loh. Kalau saya lupa siang-siang sudah mau pulang, saya lupa tidak mengajarkan, tidak mengajar seperti itu, mereka pasti akan, "Bu, satu kata Bu," gitu. Jadi alhamdulillah kok senang anak-anak. Selama hampir 1 tahun ini belajar di kelas 3, mereka senang. Lalu pertanyaan saya, pastinya inovasi yang Ibu buat tidak hanya itu kan. Nah, dalam menerapkan inovasi-inovasi yang Ibu buat, itu apakah semua siswa itu bisa langsung beradaptasi? Nah, lalu bagaimana Ibu mengatasi siswa yang mungkin awalnya kurang responsif, kurang semangat, atau tidak tertarik? Nah, itu terhadap inovasi yang Ibu buat itu tadi. Tentunya dari 28 siswa saya pasti ada 1 atau 2 yang responnya lambat. Jadi ya memang kita ya harus menunggu, tapi menunggu pun juga saya nggak nunggu sampai dia jawab. Jadi saya ada kebijakan tetot, saya bilang gitu kan, dilewati dulu tapi nanti akan diulang. Nah dengan cara seperti itu mereka akan berpikir ulang lagi. Tapi kalau memang sudah sampai beberapa kali putaran kok mereka belum bisa, ya saya bebaskan, dia tidak harus menjawab. Karena memang kemampuan setiap anak kan beda-beda ya. Kadang juga tergantung gilirannya. Kalau dia dapat giliran belakangan kan jawabannya udah mau habis. Kalau dia dapat giliran depan kan jawabannya masih banyak. Nah, jadi akan bervariasi karena setiap hari kan saya urutannya beda-beda. Insya Allah lama-lama semua siswa akan terbiasa, dan sekarang pun saya rasa semuanya sudah responnya lebih cepat daripada awal-awal saya menerapkan. Kalau materinya sudah saya berikan, pastinya mereka tinggal ngulangi lagi kan. Semuanya materi sesuai pelajaran kok. Berarti kalau boleh saya tahu, tempat duduk di sini bagaimana sistemnya yang Ibu gunakan? Saya pakai sistem rolling. Setiap hari Senin saya akan memindahkan tempat duduknya. Jadi pakai ini apa? Seperti ular. Nah, kadang geser 1, kadang geser 2. Jadi supaya mereka tidak duduk dengan itu-itu saja, supaya anak-anak lebih mengenal semua teman sekelasnya. Tidak hanya maunya sama itu aja. Jadi akan adil, ada yang pernah di depan, pernah di tengah, pernah di belakang, di samping, merasakan semuanya. Iya, setiap hari Senin saya rollingnya. Baik Ibu. Wah teman-teman, tak terasa wawancara dengan Ibu Santi sudah berakhir. Mungkin dari saya terima kasih banyak Ibu sudah atas waktu dan informasi yang Ibu berikan yang sangat bermanfaat tentunya. Semoga pengalaman dan pandangan dari Ibu bisa menjadi inspirasi bagi kami calon guru dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih kreatif dan relevan pada saat ini. Harapan kami semoga kurikulum kedepannya semakin memudahkan Ibu Susanti dalam mengajar
memberikan ruang untuk berinovasi dan tetap berfokus pada perkembangan karakter serta potensi peserta didik. Mungkin dari saya begitu saja. Apakah dari Ibu Susanti ada pesan untuk calon guru ke depannya, Ibu? Baik, untuk pesan untuk para mahasiswa calon guru, tetap semangat belajar. Tentunya kalian sekarang di eranya modern ya, sekarang lebih banyak tempat untuk belajar, banyak cara untuk dapat ilmu. Tentunya itu harus lebih memotivasi kalian untuk belajar lebih dan lebih lagi. Beda dengan zaman dulu yang harus ke perpustakaan, harus baca buku. Sekarang di mana-mana ada ilmu, di mana-mana bisa cari tahu apa yang kita inginkan. Jadi terus belajar, semoga lulus tepat waktu. Amin. Baik, terima kasih Ibu untuk pesan dan kesan untuk calon guru kedepannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.